Aturan tambahan tentang kriteria pelamar pada seleksi P3K tahap 2. Pemerintah melalui Kemenpan RB telah menerbitkan aturan tambahan tentang kriteria pelamar pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 2 tahun anggaran 2024 bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN. Aturan tersebut tertuang melalui Keputusan Menteri Pan RB nomor 634 tahun 2024. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data tenaga non-ASN BKN dapat mengikuti seleksi P3K tahap 2 dengan kriteria sebagai berikut. Pelamar yang tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi pengadaan P3K tahap 1, pelamar yang TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS atau belum melamar pada seleksi pengadaan ASN. Lebih lanjut, pelamar dengan kriteria tersebut hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar, serta melamar pada jabatan sebagai berikut, seperti jabatan pengelola umum operasional, jabatan operator layanan operasional, jabatan pengelola layanan operasional, atau jabatan penata layanan operasional. Pendaftaran seleksi P3K tahap 2 pada portal SSCSN BKN sendiri sudah berlangsung sejak 17 November dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Jadi, jangan sampai kelewat ya! Video kali ini kita tujukan bagi pelamar P3K tahap 2. Sebagaimana kita ketahui, untuk tahap 2 ini ada dua kategori. Yang pertama adalah mereka yang secara standar mengikuti tahap 2 dari non-ASN yang masa kerja minimal 2 tahun dan bagi guru adalah 4 semester, dan pelamar tahap 2 yang penampungan yaitu mereka yang TMS. Nah, dari kedua kategori ini barangkali masih ada dari rekan-rekan yang belum bisa mendaftar. Berikut pesan penting yang perlu disimak. Apakah batas pendaftaran 31 Desember ini bakal diperpanjang? Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, kalau kita mengacu pada pengumuman untuk tahap 2, Bapak Ibu, di sini kita ada dua pengumuman ya. Di mana yang pertama adalah pengumuman penerimaan P3K tahap 2. Ini yang resmi ya, per 17 November sampai 31 Desember yang ditujukan bagi rekan-rekan non-ASN 2 tahun, bagi guru-guru 4 semester maupun PPG Prajabatan. Nah, kemudian informasi kedua adalah pengumuman pendaftaran P3K tahap 2 penampungan. Nah, ini penampungan ya, yaitu bagi rekan-rekan yang masuk database PKN tetapi adalah rekan-rekan yang TMS ya, untuk CPNS dan P3K maupun yang sama sekali belum mendaftar. Nah, dari dua kategori ini Bapak Ibu ternyata masih banyak rekan-rekan yang ternyata tidak dapat mendaftar. Di antaranya adalah rekan-rekan yang belum dilakukan sinkronisasi ruang talenta guru oleh Dinas Pendidikan, yaitu bagi para guru yang kurang masa kerjanya dalam SSCSN. Kemudian ada juga bagi rekan-rekan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada administrasi CPNS, dinyatakan juga belum dapat melakukan pendaftaran, pasti juga ada penyebabnya. Nah, semua itu akan kita coba bahas. Nah, untuk informasi pertama, jawaban dari BKD ya, soal tahap 2 yang belum bisa mendaftar. Untuk informasi pertama ini khususnya bagi tenaga guru yang ternyata belum selesai inputan RTG-nya. Menjawab pertanyaan P3K guru tahap 2 yang belum bisa mendaftar, apakah sudah lapor ke dinas, apakah sudah diinput di RTG, meskipun mungkin sudah diinput tetapi masih belum bisa melanjutkan. Nah, ini adalah jawaban dari hasil diskusi pihak BKD dengan pihak Kementerian Pendidikan. Saya ambil arahan langsung dari mereka by WA. Terhadap laporan guru yang tidak bisa melanjutkan pendaftaran, ini ada beberapa hal yang harus dicek. Antara lain yang pertama, pastikan NIK-nya sudah diusulkan di SPTJM. Nah, ini silakan tanyakan ke PIK RTG di Dinas Pendidikan. Nah, rekan-rekan semua, bagi Bapak Ibu yang guru yang kemarin tidak dapat melakukan pendaftaran karena dianggap kurang masa kerjanya, itu harus dilakukan inputan di dalam ruang talenta guru sesuai dengan edaran Kementerian Pendidikan. Yang melakukan inputan itu adalah Dinas Pendidikan. Nah, jika Bapak Ibu memang masuk dalam kategori itu, apakah Bapak Ibu sudah melakukan pelaporan dan sudah diusulkan? Nah, jika sudah diusulkan, harusnya sudah dapat melakukan pendaftaran. Nah, kemudian kalau kasus lain, jika pada lembar SSCSN di kolom kategori tertulis pelamar tidak terdata pada database PKN,
Ya, itu karena memang Bapak Ibu tidak terdata di database BKN. Makanya Bapak Ibu daftarnya di tahap 2. Jadi, ini abaikan saja. Silakan scroll, lanjut sampai ke bawah lalu klik lanjutkan. Jadi, di tampilan SE CSN itu akan muncul notifikasi bahwa Bapak Ibu pelamar tahap 2, khususnya guru yang 4 semester ini, dinyatakan tidak terdata di database BKN. Ya, itu benar sekali karena memang Bapak Ibu tidak terdata. Makanya ikut tahap 2, jadi diabaikan saja. Klik saja lanjutkan pada bagian bawah. Nah, kemudian jika pada lembar SE CSN kolom jenis sertifikasi tertulis apakah Anda sudah memiliki sertifikat pendidik, jika belum, ya silakan abaikan. Scroll dan lanjutkan. Namun jika sudah, pasti klik sudah ya. Nah, ini nanti akan otomatis membaca data sertifikat Bapak Ibu dari kolom dan inputan Dapodik. Namun kita dapat bocoran bagi Bapak Ibu yang PPG dalam jabatan ataupun piloting, rata-rata sertifikasi pendidiknya belum muncul sehingga belum dapat dijadikan penambahan afirmasi. Kemudian nanti ada notifikasi klarifikasi. Kalau memang belum punya sertifikat, tinggal klik ya, nanti bisa melanjutkan pendaftaran. Kemudian yang kelima, pada kolom pendidikan jika kosong silakan dipilih. Kalau nggak bisa, di kotak merah bawah ada pertanyaan, udahkah verval ijazah atau belum? Kalau memang belum, silakan lakukan verval terlebih dahulu melalui info GTK. Nah, tahapan ini terus terang ya akan menyebabkan proses pendaftaran Bapak Ibu akan menjadi terhambat ya, karena harus verval dulu jika memang belum verval. Jadi begitu ya, intinya untuk formasi guru, kami di BKPSDM tahu data Bapak Ibu itu sudah masuk di SE CSN saja, di mana proses RTG-nya seharusnya sudah selesai dilakukan Dinas Pendidikan. Jadi silakan berkoordinasi ke Dinas Pendidikan jika memang data Bapak Ibu belum bisa melakukan pendaftaran sampai saat ini. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu yang TMS untuk CPNS, ya sebagaimana data yang kita dapatkan di sini, informasi pengumuman di tahap 2 penampungan ini, dari BKD sudah merilis ya nama-nama yang TMS untuk P3K, kemudian TMS yang CPNS, maka otomatis rekan-rekan yang namanya ada di sini pasti akan bisa melakukan pendaftaran. Nah, bagi rekan-rekan yang ternyata TMS untuk CPNS ataupun mungkin P3K, tetapi belum dapat juga melanjutkan pendaftaran, maka itu besar sekali kemungkinan bahwa Bapak Ibu tidak direkomendasikan atau tidak dilakukan pendataan oleh BKD Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu berkoordinasi dengan BKD. Kalau ini memang kesalahan dari BKD, karena database untuk pendaftaran CSN 2024 itu ada pada BKPSDM setempat. Nah, untuk masalah batas waktu pendaftaran, sepertinya memang tidak ada penambahan waktu, dan Bapak Ibu tetap harus selesai pada 31 Desember 2024. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kita sampaikan. Semoga menjadi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.